Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, NIM 2248401068 dari jurusan Farmasi, Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan mencoba membawakan motivasi dengan judul status. Banyak orang sibuk cari status. Yang jomblo sibuk cari pasangan biar statusnya berubah jadi menikah. Yang pelajar SMA sibuk belajar biar statusnya berubah jadi mahasiswa. Yang pejuang skripsi sibuk penelitian biar statusnya berubah jadi sarjana. Dan begitu seterusnya. Manusia selalu sibuk mengejar status. Namun pernah gak sih terpikir oleh kita bagaimana status kita di hadapan Allah? Gak perlu muluk-muluk lah seperti Hamzah bin Abdul Muthalib yang raganya masih di bumi, namun namanya membumbung tinggi di langit. Tercatat sebagai singa Allah. Singa yang biasa kita kenal saja begitu keren, karismatik, dan memancarkan aura kewibawaan yang kuat. Lalu bagaimana singa Allah? Kamu tahu kan cerita tentang perang Badar, di mana kaum muslimin berperang dengan 1000 kaum kafir Quraisy. 1000 orang kafir dengan kaum muslimin cuma 300 orang menang di bawah komando Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan di hari akhir kelak, Hamzah bin Abdul Muthalib akan diangkat sebagai komando barisan para syuhada. Masya Allah, betapa membanggakannya itu bukan? Hamzah sang singa Allah. Tak usah muluk-muluk juga, statusnya seperti Khalid bin Walid. Sang legenda militer Islam ini digelari oleh Rasulullah SAW sebagai pedang Allah yang terhunus. Ya, pedang milik Tuhan yang menciptakan seluruh jagat raya ini. Coba kau bayangkan betapa kerennya status itu, bukan? Khalid bin Walid yang selama hidupnya mengikuti ratusan pertempuran, hingga dicopot gelar panglimanya karena takut kepemimpinannya lebih diandalkan daripada pertolongan Allah semata. Komandannya ulung, pengatur strategi terbaik, cerdas, pemberani, tak takut mati. Khalid yang di akhir hayatnya punya luka di setiap jengkal tubuh, bekas sabetan pedang, tusukan panah atau lembing. Dia tak rela hidupnya berakhir di pembarian. Tak rela ia mati tanpa pedang di kancah peperangan. Namun, tak Allah izinkan pedangnya patah di tengah pertempuran. Begitu kisahnya berakhir indah. Begitu Allah istirahatkan pedang andalannya, Khalid bin Walid. Dan tak usah muluk-muluk juga pengen punya status kekasih Allah. Status ini Allah pilihkan sendiri untuk Nabi Muhammad SAW. Menjadi kekasih manusia saja kita sudah berbunga-bunga. Coba bayangkan kekasih Allah, manusia sempurna tanpa celah. Saat bersedih saja hiburannya tak tanggung-tanggung. Perjalanan menembus langit ketujuh, berjumpa Allah dan Nabi juga Rasul. Sang kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang giliran kita. Bolehlah kita berjuang untuk mendapatkan status hamba yang dicintai Allah. Kira-kira udah belum ya? Coba kita lihat hadis berikut ini. Aku bakal bacain hadisnya. Maaf sebelumnya karena belum hafal. Begini bunyinya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Hadis Qudsi.
Sederhananya, ketika kita mendengar perkataan buruk, sudahkah telinga kita merasa tidak nyaman? Ketika kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, sudahkah kita merasa ingin mendekat? Atau kita menerima ajakan kebaikan, sudahkah kita ringan melangkah? Atau tangan kita ringan membantu? Sepertinya kita masih perlu banyak berjuang ya kawan. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.